Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Hadir. Ada, Pak. Baiklah. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang adab berbakti kepada kedua orang tua. Materi yang ingin kita bahas pada hari ini tentang adab berbakti kepada orang tua. Bisa dilihat? Bisa. Jelas? Jelas. Ada yang mau membaca? Saudara Anandaria. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian: adab berbakti kepada kedua orang tua adalah perilaku yang baik dilakukan kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Adab berbakti kepada orang tua juga dikenal sebagai birrul walidain. Terima kasih. Jadi itu tentang pengertian mengenai adab berbakti kepada orang tua. Sedikit Bapak bacakan. Adab berbakti kepada orang tua adalah perilaku baik yang dilakukan kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Adapun adab berbakti kepada orang tua juga dikenal sebagai birrul walidain. Kalau nama lain daripada durhaka kepada orang tua itu disebut apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Gimana itu? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Nama lain daripada durhaka kepada orang tua itu namanya uqul walidain. Lanjut. Adapun tujuan daripada berbakti kepada orang tua itu ialah berbakti kepada orang tua itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala yang besar di akhirat kelak. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga memiliki banyak manfaat, adik-adik semuanya. Di antaranya hadis Nabi menjelaskan tentang sedikit Bapak bacakan. Ridallahu fi ridha walidain wa sakhtullahu fi sukhtihima. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Jadi kita ingin mendapatkan ridha Allah, yang pertama-tama yang harus kita dapatkan adalah ridho kepada Kedua orang tua. Jika lanjut memahami dalam Islam, Ananda semuanya, berbakti kepada orang tua itu disebut birrul walidain. Yang pertama tadi ya, berbakti kepada orang tua merupakan ajaran yang tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua tidak sekedar kita hanya memahami secara teori saja, tetapi dalam praktik kehidupan sehari-hari kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan lawan dari birrul walidain adalah uqul walidain, merupakan tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Islam menentang segala bentuk kedurhakaan terhadap orang tua, karena orang tua menempati posisi yang luar biasa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang seperti Bapak sampaikan dari hadis Nabi yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Gitu. Lanjut. Di sini ada beberapa adab berbakti kepada orang tua. Bisa dilihat Anda semua? Tidak. Oke. Ya. Iya. Sedikit Bapak bacakan ya. Yang pertama, yang ini, menghormati serta memenuhi hak-hak kepada orang tua. Itu. Kita kalau di dalam rumah itu kan, kita tuh harus menghormati orang tua itu. Sekolah kita mau kayak manapun tingginya, mau kita sudah S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya, di depan orang tua itu kita tidak ada apa-apanya. Kita harus berbakti dan patuh kepada orang tua, menghormati orang tua itu.
Yang kedua, tetap berbuat baik kepada sesama meskipun orang tua sudah meninggal. Walaupun orang tua kita seandainya di dalam satu ruangan ini ada orang tuanya yang sudah meninggal, kita tuh harus tetap berbuat baik, mengirimkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu. Itu tanda bukti bahwa kesannya kita berbakti kepada kedua orang tua. Lanjut. Yang ketiga itu ialah tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua. Itu tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Contoh durhaka kepada kedua orang tua. Ada yang bisa menerangkan? Bicara kasar. Contoh durhaka kepada kedua orang tua. Bicara kasar. Berkata kalau disuruh. Oh iya, tepuk tangan dulu. Iya. Oke, lanjut. Itu contoh daripada durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh kata saja ketika kita sedang berhadapan dengan orang tua. Kita bilang, contohnya seperti Ananda Aini dengan orang tuanya nyuruh Ananda Aini katanya beli garam contohnya. Aini ini tak mau, dia lagi sibuk scroll TikTok gitu mungkin kan ya. Aku tak mau lah, aku lagi sibuk nih. Nah itu tidak boleh, itu contoh daripada durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat itu ialah bercanda dengan santun bersama orang tua. Kita mungkin di rumah ketika ngumpul-ngumpul bareng kepada keluarga, keluarga kita ada ayah, ada bunda, ada kita sendiri dan juga adik-adik kita mungkin yang punya adik ataupun kakak. Itu ketika kita sedang berbicara kepada orang tua, bercanda kepada orang tua, kita tuh harus kita harus memiliki sopan santun di dalamnya. Lanjut, patuh terhadap perintah yang disuruh orang tua selagi baik. Apapun yang diperintahkan orang tua selagi baik menurut kita dan juga ajaran Islam, kita harus patuh. Kecuali jika orang tua menyuruh hal-hal yang buruk. Contoh misalnya orang tua nyuruh maling, nah itu tak boleh itu ya, karena itu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya, rasa terima kasih kepada orang tua dengan membantu orang tua. Kita harus membantu orang tua sebagai tanda bukti rasa terima kasih kita, karena telah menjaga kita, merawat kita dari kita kecil hingga sampai sekarang ini. Selanjutnya, selalu mendoakan orang tua. Nah, bagi Ananda semuanya mungkin yang sudah orang tuanya yang sudah meninggal gitu ya. Jika orang tua kita sudah meninggal, kita harus selalu mendoakan orang tua gitu. Walaupun sudah orang tua itu masih ada tuh, itu pun kita harus juga mendoakan kedua orang tua. Oke, lanjut. Adapun tujuan daripada berbakti kepada kedua orang tua ialah yang pertama itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Yang kedua, menghapus dosa. Yang ketiga, mendapatkan balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membangun hubungan yang harmonis dengan orang tua. Yang kelima, mendapatkan doa yang baik dari orang tua. Yang keenam, menjadi teladan bagi generasi berikutnya.